Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Jangan lupa subscribe bro. Menjelang putaran keempat Timnas Indonesia ketambahan naturalisasi baru, Kluivert bisa ketambahan amunisi baru karena Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengonfirmasi proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Semoga menambah kekuatan pemain muda, jelas Erick Thohir di Indomil Arena, Rabu, 2 Juli 2025. Ya, salah satu pemain yang selama ini menjadi misteri untuk semua orang Indonesia. Kapan nih Mauro Zijlstra dinaturalisasi? Prosesnya kapan gitu ya kan? Tapi akhirnya proses naturalisasinya sudah berjalan dan sebentar lagi Mauro Zijlstra akan bergabung dengan timnas Indonesia dan kemungkinan nanti akan debut di ronde keempat atau mungkin nanti di U23 bisa jadi. Kita lihat saja nanti seperti apa, tapi memang ya kita butuh striker lagi. Jadi tidak hanya Ole Romeni dan Ragnar ataupun Rafael Struijk di depan, apalagi semenjak Ole Romeni datang ya Rafael Struijk Rafael Struijk semakin ya tidak dipercaya sama Patrick Kluivert. Ya kurang dapat kepercayaan lah begitu kan. Nah, kalau Mauro Zijlstra ini datang, Zijlstra dia datang dia bisa menjadi opsi kedua lah untuk tandem dengan Ole Romeni di depan. Nah, ini Malaysia makin keter-keter nih. Kita punya pemain keturunan banyak ini di luar dan ini tidak sama kayak mereka ini. Kita bingung juga ini. Harusnya mereka dari Inggris tapi tiba-tiba sudah dari Argentina itu. Bagaimana ceritanya itu? Apakah digigit nyamuk kah jadi darahnya itu sampai ke Argentina? Indonesia dan Malaysia sama-sama telah mengumumkan daftar pemain di pemusatan latihan. Terselip nama pemain keturunan campuran yang jadi bahan termasuk warganet. Perdebatan ditujukan kepada Jens Raven di kubu Indonesia dan Fergus Tierney di Malaysia. Jens Raven merupakan pemain campuran Belanda-Indonesia kelahiran Belanda. Sedangkan Fergus adalah campuran Skotlandia-Malaysia yang lahir di Skotlandia. Menurut saya lebih fokus pada tim sendiri dari segi fisik, mental, dan persiapan, kata pelatih Malaysia U23 Zain dikutip dari YouTube Harimau Malaya. Bagi saya bermain di hadapan ribuan tuan rumah adalah pertandingan yang menarik. Dengan begitulah suasana yang sebenarnya dan situasi ini tidak mengganggu, ujarnya. Ini ya menjadi ancaman untuk mereka karena yang bermain di kandangnya Indonesia dan satu grup dengan Indonesia. Ya bahkan belum bertanding pun mereka sudah mengakui kekalahan. Mereka bilang Indonesia bisa keluar jadi juara itu. Belum tanding kok sudah mengakui. Gimana sih kalian? Malaysia dibekukan dari sepak bola dunia Oi. Bagaimana ini? Bagaimana? Dibekukan dari sepak bola dunia? Santai, tenang. Tahun 2027, gegara naturalisasi ilegal. Woi. FIFA dan AFC resmi menjatuhkan sanksi super berat ke Malaysia. Negeri jiran dilarang tampil di semua kompetisi internasional, mulai dari kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia, hingga Piala AFF. Masalahnya Malaysia terbukti memakai pemain keturunan lewat jalur kilat alias skema kewarganegaraan instan yang jelas-jelas melanggar aturan FIFA soal domisili dan garis keturunan. Hukuman makin pedih. Semua pertandingan yang melibatkan pemain ilegal dibatalkan. Denda 30 miliar rupiah dijatuhkan. Presiden FAM dipecat secara tidak hormat. Malaysia juga dilarang rekrut pemain keturunan selama 5 tahun penuh. Ini jadi tamparan keras buat negara-negara yang suka akalin aturan naturalisasi. Menurut lo, sanksi ini udah cukup bikin jerah atau masih kurang? Tulis di kolom komentar. Ya mungkin itu lagi mimpi. Tapi sebenarnya tidak juga sih. Itu berita dari mana sih? Janganlah begitu. Nanti mereka bilang kita hoax lagi. Pelatih asal Malaysia mengakui timnas Indonesia. Pelatih asal Malaysia ini sebut Vietnam dan Malaysia tidak akan bisa menandingi program naturalisasi Indonesia. Menurut Raja Isa, Vietnam dan Malaysia tetap tidak akan menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Iyalah, meski jelas. mereka mendatangkan lebih banyak bintang naturalisasi. Menurut dia, Malaysia dan Vietnam bisa menjadi pesaing timnas Indonesia, tapi bukan jadi ancaman serius bagi timnas Indonesia. Menurut dia, Malaysia dan Vietnam ini baru saja memulai langkahnya untuk mengejar timnas Indonesia, sedangkan Indonesia sudah lebih jalan duluan. Apalagi timnas Indonesia sudah dipastikan
dipastikan lolos ke Piala Asia dan akan bermain di ronde keempat babak kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian ini hanya bisa diraih timnas Indonesia untuk kawasan Asia Tenggara. Kita tunggu saja siapa yang lolos Malaysia dan Vietnam ini ya guys. Jangan lupa tulis di komen. Makanya kalau mereka bilang kita itu sombong, itu wajar. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari berbagai sisi dengan mata telanjang tanpa memakai sedotan minuman, pipet, jelas prestasi kita itu lebih dari mereka, dan kita satu-satunya dari Asia Tenggara yang sekarang masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia. Itulah mengapa mereka punya pelatih bilang kalau Malaysia dengan Vietnam itu tidak akan bisa menandingi Indonesia. Karena memang kayaknya itu kenyataan. Dan itu harus diterima sama orang-orang Malaysia dan Vietnam. Mereka itu tidak lebih dari badut di Asia Tenggara. Kan gitu. Santai, jangan marah-marah kalian semua, ya kan? Malaysia diduga melanggar aturan naturalisasi FIFA dan kini kena sanksi besar, dilarang tampil di semua kompetisi internasional hingga 2027. FIFA dan AFC mengungkap bahwa proses naturalisasi 9 pemain Malaysia tidak sesuai. Salah satu kasus yang paling disorot adalah Facundo Garces, bek asal Argentina yang tiba-tiba tampil membela Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027, padahal Garces diketahui tidak punya garis keturunan Malaysia dan belum pernah tinggal selama 5 tahun di negara itu setelah usia 18 tahun, yang merupakan syarat wajib menurut FIFA. Ini jadi pukulan telak buat Malaysia karena semua proses naturalisasi kini diinvestigasi total oleh FIFA dan AFC. Ini berita dari mana maksudnya? Adakah yang tahu beritanya itu valid atau tidak? Tapi ya kemungkinan besar ini hanya berita yang ya tidak valid. Tapi kalau yang tahu berita validnya dan itu betul ya bisa tulis kolom komentar. Tapi menurut saya sendiri ini kayaknya tidak valid. Karena mereka sudah ada kongres loh. Kongres FAM itu, Presiden FAM ini bilang kalau pemain-pemainnya mereka itu sah. Sudah diakui sama FIFA, men. Itu loh. Naturalisasi Malaysia dan Vietnam gak ngaruh buat Indonesia, kata Raja Isa. Raja Isa Raja Akram Shah, pakar bola asal Malaysia, kasih pandangan nih soal program naturalisasi yang lagi gencar oleh Malaysia sama Vietnam. Menurutnya, ini sih bukan ancaman besar buat timnas Indonesia. Kalau dibilang Malaysia sama Vietnam bisa jadi saingan Indonesia, ya mungkin aja. Tapi kalau jadi ancaman serius, kayaknya enggak deh. Kata Raja Isa, yang dikutip dari Soha. Dia juga nambahin, kalau Malaysia sama Vietnam kan baru mulai jalan. Nah, Indonesia udah duluan tancap gas dan bisa dilihat nanti siapa yang finish duluan. Mereka bakal susah banget ngejar Indonesia. Bahkan, mantan pelatih Persipura Jayapura ini yakin banget kalau pondasi tim Indonesia udah kuat. Raja Isa juga bilang soal kelebihan Indonesia, dikarenakan banyaknya WNI yang hijrah ke negara lain. Nah, ini jadi peluang gede buat Indonesia punya stok pemain naturalisasi yang melimpah ruah. Di samping itu, PSSI juga harus punya tim yang solid buat manfaatin potensi pemain-pemain itu. Tutup pelatih Indra ST ini. Jadi teman-teman bisa lihat kan, bisa dengar kalau mereka punya pandit bilang ya timnas Indonesia jauh lebih bagus dari Malaysia dan juga Vietnam. Dan teman-teman yang dari Malaysia, yang dari Vietnam harus bisa menerima itu. Itulah kenyataan pahitnya yang harus kalian terima, bahwa kalian tidak jauh lebih bagus dari Indonesia. Harus terima itu. Apalagi Vietnam, sang badut dari Asia Tenggara. Dan juga temannya yang baju kuning itu, saudara-saudara. Malaysia kena sanksi oleh FIFA. Apa benda ni weh? Serius guys, abang dapat banyak gila DM serta komen dari kawan-kawan yang minta kupas cerita ini sejak beberapa hari yang lepas. Pada awalnya ingat orang troll je, tapi bila siasat memang ada berita tu sedang menyular. Alang-alang kita kena 6 poin sanksi dari FIFA disebabkan Harimau Melaya dapat 5 pemain warisan yang bukan darah tulen Malaysia. Aduh, kadang-kala kan abang tak faham sesetengah pihak media ni yang memang tak bertanggungjawab. Tolonglah move on. Vietnam yang kena bantai tapi orang lain pula yang panas. Nak juga buat berita konyol trigger kawan-kawan semua gaduh. Bingai betul. Bro, FIFA sendiri dari awal sudah mengesahkan 5 pemain itu confirm warisan Malaysia. Kalau setakat nak dapat views tu, banyak lagi konten boleh buat bro. Contohnya Malaysia menyambut cabaran Indonesia main ke Piala Mandiri. Tunggukan El Clasico Nusantara 21 Julai. Kan positif dan sedap, boleh semua orang hype dan tunggu game yang seru ini. Tak payah buat cerita tipu bocil. Setuju dengan abang? Komen. Bingung juga sih yang buat berita begitu.
Tapi ya kita sih tidak berharap begitu ya. Mereka mau disanksi atau tidak penting sebenarnya. Yang terpenting bagaimana kalau ketemu Indonesia mereka siap tidak. Itu yang paling penting sebenarnya, saudara-saudara. Wah, Malaysia kena sanksi FIFA? Sabar dulu guys. Yuk, kita bongkar bareng-bareng kabar ini. Nanti kesimpulannya di akhir, ya. Jadi ada beberapa media yang bikin headline heboh kalau Malaysia disanksi FIFA. Katanya sih, gara-gara proses naturalisasi pemain yang dicurigai. Soalnya, para pemain ini disebut-sebut nggak punya hubungan darah atau belum tinggal minimal 5 tahun setelah usia 18 tahun di Malaysia. Padahal, itu kan aturan FIFA banget. Malah ada yang bilang, beberapa pemain itu belum pernah main profesional di Malaysia. Duh, kalau beneran, ini bisa jadi kayak kasus Timor Leste tahun 2017. Itu tidak benar. Yang benar itu nanti Malaysia akan ketemu Indonesia di Piala AFF U23. Itu baru betul. Itu yang benar ya. Selain itu tidak benar itu ya. Selain itu tidak benar. Anggap saja betul lah. Oke? Bro, tahu gak sih? Qatar tuh tadinya udah dipilih buat jadi tuan rumah babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tiba-tiba markas militer Amerika di Qatar diserang Iran. Gila, Timur Tengah makin panas, bro. FIFA langsung mikir ulang. Masa main bola disambi suara rudal lewat? Nah, sekarang Indonesia mulai dilirik. Irak, Oman, UEA juga masuk list, tapi deket banget sama konflik. Indonesia jauh, adem, stadion oke, supporter militan. Apalagi PSSI dari awal udah ngacung. Sini aja bro, tenang kita urus. Kalau bener kejadian, timnas main di kandang terus. Autobuff Garuda bro. Siap-siap aja, GBK bisa jadi panggung dunia. Ya, tidak bisa lah. Sekali lagi tidak bisa. Tetap Qatar dan juga Arab Saudi itu sudah resmi ditunjuk mereka jadi tuan rumah ya kualifikasi round 4 itu. Jadi ya kita tidak bisa berharap banyak lagi. Ya, kita harus bisa menerima lah. Harus siap. Mau tidak mau suka tidak suka, kita harus siap bermain di sana. Dan ya kita doakan saja lah semoga mereka bisa menang nanti. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan yang terpenting jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Thank you.